Swastiastu, Yanti. Yanti. Swastiastu. Lah menjalan kaki nih. Adik ke kene pakaian cenakar kondangan. Ke pura ya, kan kene trennya jani lah menjalan. Kakek gitu pakaian maturan ke pura. Kapah-kapah ngelah ape ini bermanfaat nak alih bede. Stondan maturan ke pura. Video Niki malu toleh. Video apa tuh? Wah toleh. Video etika lakar maturan ke pura aneh benar. Om Swastiastu. Om Awiganam Astu Namo Sidam. Om Sidirastu Tadastu Astu Swaha. Om Anubhadra Kratawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Yang terhormat Panitia Penyelenggara Arjuna Digital 4 tahun 2021. Dewan Juri Dharma Wacana Arjuna Digital 4 yang saya hormati. Umat Hindu sedharma dimanapun berada. Tiada henti saya memanjatkan puja astungkara kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa Tuhan Yang Maha Esa. Senantiasa melimpahkan wara nugrahannya kepada kita semua. Hingga pada kali ini saya dapat bertemu dengan umat Hindu sedharma walau secara online dalam keadaan sehat. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkanlah saya, Niwayan Tisnawati dari Karangasem, Provinsi Bali, akan membawakan Dharma Wacana yang berjudul Meningkatkan Kesadaran akan Etika Sembahyang. Sebelum saya berwacana lebih jauh, izinkanlah saya membahas makna dari masing-masing kata etika dan sembahyang. Umat Hindu sedharma yang saya hormati. Kata etika pastinya sering didengar dan sering pula mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jika saya berkata tentang etika, apa yang terlintas di dalam pikiran Anda, umat Hindu sedharma? Apakah etika sama halnya dengan susila? Atau perbuatan yang baik? Etika sama halnya dengan susila yang merupakan perilaku kita. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu yang mempelajari tentang baik buruk perbuatan manusia. Sesuai ajaran Trikaya Parisuddha yang sebagai bagian dari ajaran etika dalam agama Hindu. Tri yang artinya tiga, kaya yang artinya perbuatan, parisuddha artinya suci. Trikaya Parisuddha adalah 3 perbuatan yang harus disucikan, yang terdiri dari kaike, wacike, manacike, berbuat, berkata, berpikir yang baik. Selanjutnya kata sembahyang. Sembahyang sama halnya dalam melakukan puja trisandia setiap hari. Sembahyang berasal dari bahasa Jawa kuno yang terdiri dari kata sembah dan yang. Sembah yang artinya memuja, memohon. Dan yang artinya yang maha suci Ida Sang Yang Widiwasa. Dapat dikatakan bahwa sembahyang adalah memuja, memohon kepada yang kita puja, yang maha suci, Ida Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa. Di dalam agama Hindu, sembahyang sebagai implementasi nyata kegiatan beragama dengan tujuan yang pertama, memuja kebesaran Ida Sang Yang Widiwasa.
Dalam Bhagavad Gita 9, Sloka 22 dikatakan, mereka yang memuja aku sendiri, mengingat aku selalu, kepada mereka akan aku bawakan apa yang mereka perlukan dan akan aku lindungi apa yang mereka miliki. Sebab kita hidup di dunia ini tidak selamanya tenang, tentram, damai, sejahtera, tetapi banyak duri dan rintangan yang mesti kita hadapi. Saat kita cemas, gelisah, bingung, apapun situasi kita, sembahyanglah kepada Ida Sang Hyang Widiwasa. Karena beliau maha pemberi arah, tuntunan, jalan bagi setiap umatnya. Sejatinya, sebaik apapun rencana yang sudah kita atur, sepitar apapun kita, itu atas kehendak Ida Sang Hyang Widiwasa. Sudah sepatutnya kita memuja kebesaran beliau. Yang kedua, memohon pengampunan atas segala perbuatan yang kita lakukan, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pernyataan tersebut didukung dalam Yajurveda 8 Sloka 12 dikatakan, manusia pada dasarnya mempunyai kesadaran selalu berdosa dan tidaklah sempurna. Selalu timbul dalam diri manusia itu untuk memohon agar mereka disempurnakan dan dibersihkan dari semua dosa yang ada pada diri mereka, baik yang dilakukan disengaja maupun yang terjadi karena hal-hal yang tidak disengaja. Yang ketiga, mengucapkan rasa syukur dan terima kasih atas semua anugerahnya serta memohon perlindungan dan keselamatan. Dengan kelebihan sabda Bayu Idep merupakan suatu pahala keberuntungan bagi kita umat Hindu Sedharma untuk berbuat baik subah karma di dunia ini. Serta dalam menjalankan roda kehidupan ini, hendaknya kita memohon keselamatan dan perlindungan Ida Sang Hyang Widiwasa agar kita semua tetap ada di jalan Dharma. Umat Hindu Sedharma, dapat saya simpulkan bahwa etika sembahyang adalah perbuatan yang baik dalam memuja, memohon Yang Maha Suci Ida Sang Hyang Widiwasa. Umat Hindu Sedharma yang saya muliakan, berbicara mengenai meningkatkan kesadaran akan etika sembahyang, sejujurnya sangatlah luas jika dijabarkan. Tetapi pada dasarnya etika sembahyang adalah bagaimana cara kita berpenampilan, berbuat, berpikir, berkata yang baik. Dalam persembahyangan, pura adalah tempat suci, tempat pemujaan Ida Sang Hyang Widiwasa, tempat bersananya beliau, tempat di mana konsentrasi pikiran tertuju pada satu objek. Janganlah berpenampilan yang dapat mengganggu konsentrasi orang lain. Sebab kita memiliki pemikiran yang berbeda. Ada yang pemikirannya positif, ada pula yang negatif. Pemikiran negatiflah yang harus kita garis bawahi umat Hindu Sedharma. Sebagaimana yang dipersyaratkan di dalam etika sembahyang, umat Hindu hanya diwajibkan untuk menunjukkan asuci laksana, yaitu jika ke pura harus berbadan bersih, berbusana rapi dan sopan, disertai dengan pikiran yang suci dan hati yang tulus ikhlas tanpa pamrih. Rambut sepatutnya kita ikat, karena dalam bersembahyang ke pura itu dilarang rambut terurai, karena sebagai simbol amarah atau nesti, sebagai simbol sedih atau mempelajari ilmu hitam. Sembahyang ke pura sepatutnya kita berkata yang sopan, berkata sesuai dengan etika sembahyang yang sepatutnya. Janganlah untuk tujuan pamer diri,
melalui keindahan, kemewahan, hanya itu bersifat semu. Dan jangan pula memikirkan diri pribadi. Dan pikirkan pikiran orang lain. Dalam Bhagavad Gita 12, sloka 7 dan 8 berbunyi, Tesan aham samudarta, mrityu samsara sagarat, bawami awesita cetasam, mai ewa mana adastua, mayi budim niwesaya, niwasisyasi mai ewa, atu urdam samsaya. Yang artinya, mereka yang pikirannya tertuju padaku langsung, oh Arjuna, akulah pembebas mereka dari lautan kesengsaraan atau kematian. Karena itu, pusatkan pikiranmu hanya padaku, kesadaranmu akan ada padaku, dan ini tidak bisa disangsikan lagi. Umat Hindu sedharma yang berbahagia, wacana saya tadi bukan bermaksud untuk menyinggung perasaan umat Hindu sedharma, ataupun berbicara mana yang benar, mana yang salah. Tetapi sudah kewajiban saya sebagai swadharmaning umat Hindu untuk mengingatkan antar sesama umat. Dalam Bhagavad Gita 9 sloka 34 berbunyi, Man mana bawa mad bhaktu, madhyajimam namaskuru, mam ewaisyasi yuktaiwam, atmanam mat parayana. Yang artinya, pusatkan pikiranmu hanya padaku, bersujud kepadaku, sembahlah aku. Dan setelah engkau mengendalikan dirimu, dengan aku jadi tujuanmu tertinggi. Engkau akan tiba padaku. Dengan melakukan etika sembahyang yang baik dan penuh bakti ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa, niscaya apa yang kita inginkan dapat tercapai. Moksartam jagat hita iaca iti dharma. Demikianlah wacana yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan ataupun kekurangan. Kelungkung Semarapura, Kirang Langkung Nunas Ampura. Saya akhiri dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi 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 Om. Oh gitu, ampun ngerti. Seharusnya lakan maturan ke pura nikah harus sopan dengan tujuan yang mulia. Oh mengkitu kar mulih malu. Yuk mulih ganti baju nih. Yuk pang patuh cara etika sembahyang ani. Nanti mulai malu nih. Nggih.